Shalom adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Perkenalkan, nama kakak Kak Bob. Siapa namanya? Kak Bob. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang Yesus yang mati bagiku. Yesus yang mati bagi kita semua, termasuk adik-adik dan Kak Bob. Nah, sebelum Kak Bob bercerita, Kak Bob mengajak kita semua berdoa. Bagaimana? Siap untuk berdoa? Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus yang mati bagi kita semua. Kak Bob mau baca dulu ya firman Tuhan bagi adik-adik semua dan bagi kita semua ya. Firman Tuhannya terambil dalam Alkitab, dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3. 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Wah, luar biasa, ada berita penting hari ini. Karena itu Kak Bob mau sampaikan, mau cerita kepada adik-adik, ada sebuah berita penting bahwa Yesus telah mati bagi kita semua, itu dikarenakan dosa-dosa kita. Aduh Kak, apa dosa-dosa itu ya? Adik-adik tahu apa itu dosa? Begini. Dosa itu adalah sebuah pelanggaran terhadap apa yang Tuhan inginkan. Nah, apa itu? Dosa adalah pelanggaran terhadap apa yang Tuhan inginkan atau terhadap Allah, terhadap Tuhan. Nah, contoh, siapa yang suka marah-marah? Nah, itu juga termasuk dosa. Tuhan tidak suka kita marah-marah. Tuhan tidak suka kita berkelahi. Nah, siapa yang masih suka berkelahi? Marah-marah, tidak hormat kepada orang tua. Orang tua itu bukan hanya papa dan mama kita. Orang yang lebih tua dari kita, misalkan kakek dan nenek, ibu dan bapak guru, itu adalah orang-orang tua kita, di mana kita harus menghormati mereka. Jadi kalau kita tidak menghormati orang tua, itu dosa ya Kak? Benar, itu adalah dosa. Nah, karena itu firman Tuhan berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu pada hari ini, bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Nah, apa yang harus kita lakukan ya Kak? Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena besarnya kasih Allah kepada kita, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, kakak mau buat sebuah alat peraga bagi adik-adik. Nah, ini dia ya. Ini dia, sangat sederhana sekali. Adik-adik bisa mengambil sebuah kertas seperti ini. Ada yang punya kertas? Ya, bisa lihat ya. Ini kertas putih. Kak Bob akan lipat satu kali ya. Kak Bob lipat aja. Lipat ke depan. Nah, nih. Seperti ini. Bisa dilihat. Oke. Kak Bob lipat dia. Ya. Pernah melipat kertas seperti ini? Sudah? Nah, biasanya kita mau buat pesawat ya. Kak Bob, apa sih yang mau dibuat? Ini kan cerita tentang Yesus yang mati bagiku. Kenapa Kak Bob mau buat pesawat? Nah, apakah pesawat atau kapal mungkin ya? Tapi pesawat atau kapal kan tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Betul. Dia tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Lalu Kak Bob lipat lagi. Kak Bob lipat dia seperti ini. Nah, loh, itu kok jadi rumah? Ini bentuknya rumah. Kak Bob, ini Kak Bob mau cerita apa? Kan Yesus mati bagiku, tapi kan kok rumah? Nah, kalau Kak Bob tambah tanda salib, jadi apa adik-adik? Gereja. Nah, gereja.
Tapi bukan gereja yang bisa menyelamatkan kita juga dari dosa-dosa kita. Karena 1 Korintus pasal 15 ayat 3 mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, kita lihat ya. Selanjutnya, sudah lipat begini? Sudah ya? Kita lipat lagi seperti ini. Nah, kembali lagi mau jadi kapal atau pesawat. Ya, kita belum berhenti. Sudah jadi? Nah, kita lipat dia ke depan di sini. Lipat, sudah. 1 kali lipat ya, sudah. Yang kedua lipat ke dalam. Sama-sama kita buat seperti ini. Sudah. Jadi bentuknya begini ya. Sudah ya. Setelah dilipat akan seperti ini. Ada 2 garis. 1 dan 2. Nah, garis pertama kita robek dulu. Kita robek. Setelah kita robek 1, robek lagi yang kedua. Kita robek yang kedua. Seperti ini. Nah, sudah. Nah, jadi deh seperti ini. Lalu kita buka pelan-pelan. 1, sudah. Buka lagi. 2, sudah. Buka lagi. 3. Ini dia. Jadi, gambar apa yang terjadi di sini bentuknya? Bentuk salib. Nah, pertanyaan kakak, siapakah yang pernah disalibkan untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita? Yang mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Siapa? Yesus. Benar sekali adik-adik. Karena Yesus mati bagi kita di kayu salib ini. Semua dosa-dosa kita, semua pelanggaran kita, semua kejahatan kita, semua kutuk-kutuk yang harusnya kita yang dapatkan, semua ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya adik-adik, orang tua dan kita semua, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memperoleh yang namanya kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Adik-adik yang sangat Kak Bob kasihi di dalam Yesus Kristus, siapa yang hari ini mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Ada? Yang sedang duduk, yang sedang baring, yang sedang makan. Ada yang mau terima Tuhan Yesus hari ini? Ini adalah kesempatan kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baiklah, Kak Bob ingin mengajak setiap adik-adik yang sedang menyaksikan ini, lipat tangan, tutup mata, dan ikut Kak Bob berdoa. Mari sama-sama ya, ikut Kak Bob ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kami karena dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau baik. Tuhan Yesus sangat baik. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Kami sangat bersyukur karena Yesus sudah menebus kami dari segala dosa, menyelamatkan kami dan memberi kami hidup yang kekal. Dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, kiranya cerita firman Tuhan tentang Yesus yang mau mati bagi adik-adik mengingatkan kita semua bahwa kita sangat memerlukan Yesus dalam hidup kita. Karena kita ini dulunya berdosa, tapi karena Yesus membuat kita memperoleh kesempatan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana menerima kehidupan yang kekal? Dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya cerita firman Tuhan ini menolong kita untuk bisa mengenal Yesus dan bertumbuh di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.